Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang segi 4 dan segi 3. Nah, pada ini akan mulai dari segi 3 ya. Jadi kalau kalian punya segi 3, kalau kita punya segi 3, ini anggap aja segi 3A, B, C. Ciri-cirinya apa sih segi 3 itu? Pertama, ciri-ciri segi 3, titik sudutnya ada 3. Titik sudutnya itu sama dengan 3. Jadi sudutnya apa aja sih? Sudut A. Titik sudutnya ada 3. Jadi sudut A, sudut B, dan sudut C. Oke. Jadi ada 3 titik sudutnya. Dan kalau di segi 3, kalau di depan sudut A itu namanya garis A. Ini garis A, A kecil. Depan sudut B itu dinamakan garis B. Jadi selain kamu bisa menyatakan dengan, jadi depan sudut A itu kamu bisa nyatakan dengan BC atau bisa juga dengan A kecil. Oke. Depan sudut B itu bisa kamu nyatakan dengan AC atau B kecil. Depan sudut C itu bisa kamu tulis dengan AB atau sama dengan C kecil. Dah. Jadi kalau kamu dapat segi 3, kalau di sini huruf P besar, depannya itu garisnya P kecil. Dah. Kalau ini Q besar, ini Q kecil. Nah, kayak gitu. Kemudian ciri segitiga yang lain, kalau sudut A tambah sudut B tambah sudut C, jadi sudut A tambah sudut B tambahin sudut C, itu akan sama dengan 180 derajat. Nah, ini waktu kalian SD juga udah pernah belajar kan? Jumlah sudut-sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Oke, ada ciri yang lain? Ada. Kalau kamu punya segitiga kayak gini, perhatikan. Kalau dua sisinya kamu tambahkan, pasti akan lebih besar daripada sisi satunya. Jadi kalau umpamanya A ditambah B, itu pasti lebih besar dari C. Oke? Atau jadi kalau ada dua sisinya kamu tambahin, itu pasti lebih besar dari sisi satunya. Sama kalau banyak kamu tambahin A tambah C, pasti lebih besar dari yang B. Oke, begitu juga kalau kamu B tambah C, itu pasti lebih panjang daripada yang A. Udah, jadi umpamanya kalau di sininya, jadi kalau kamu dapat kayak gini, 10 ada sisi-sisi, umpamanya A-nya sama dengan 9. B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 4. Ini tuh segitiga bukan? Ini tuh bukan segitiga. Kenapa? Karena B tambah C itu tidak kurang dari 9, benar gak? Kurang dari A. Kurang dari A. B tambah C berapa? 3 tambah 4. Kurang dari 9. Ini bukan segitiga. Dah. Jadi kalau kamu pengen tahu pada dikasih garis apa aja yang panjang, yang pengen contohnya dia 3, 4 9, apa itu segitiga atau bukan? Kalau kamu lihat itu bukan segitiga karena dia tidak memenuhi syarat ini. Dah, selanjutnya pada aplikasinya, kalau kamu punya segitiga, keliling segitiga itu berapa? Keliling segitiga itu A tambah B tambah C. Gampang kan? Keliling segitiga itu sama dengan A tambah B tambah C. Dah. Panjang sisi-sisinya. Luas segitiga apa? Luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas. Alas ya, pakai alas saja, kali tinggi. Tinggi yang mana? Tinggi itu yang ini. Ini tinggi. Jadi kalau kamu tarik garis dari titik sudut
ke garis yang di bawahnya, kalau dia siku-siku itu pasti selalu tinggi. Jadi kalau di segitiga ini, kalau yang ini ya, kalau yang ini setengah, alasnya yang mana? Alasnya yang B. Tingginya yang mana? Anggap aja ini tingginya. Jadi tingginya yang ini. Jadi kalau kamu anggap alasnya yang ini, kamu cari satu titik, satu garis yang tegak lurus dari alas ke titik puncak yang satu ini. Itu namanya tinggi. Atau umpamanya kayak gini, contoh. Kalau pada punya segitiganya, modelnya kayak gini deh. Oke, ini segitiga. Kalau kamu anggap alasnya yang ini, anggap kamu alasnya yang ini ya, ini tuh alas, kamu anggap alas ya. Umpamanya kamu anggap ini alas. Tingginya yang mana? Tingginya itu garis yang tegak lurus ini, tegak lurus alas. Jadi tingginya itu yang ini. Ini tuh tinggi. Oke. Kalau kamu anggap alasnya yang ini, bayang. Kalau kamu ganti alasnya yang lain, alasnya nggak mau yang ini deh, alasnya yang lain, ya. Kalau kamu ganti alasnya yang lain, kamu anggap ini alas. Tingginya yang mana? Tingginya ini alas, cari yang tegak lurusnya. Tegak lurus dengan titik yang ini. Berarti kalau kamu anggap ini alas, tingginya yang ini. Oke? Atau selanjutnya, kalau kamu anggap segitiga ini alasnya yang ini alas. Sampai sini. Tingginya yang mana? Tingginya yang ini, yang tegak lurus alas. Ini namanya tinggi. Oke? Itu tentang segitiga. Terus ada nggak sih cara mencari segitiga yang lain? Ada. Cara mencari luas segitiga yang lain ada. Kamu bisa belajar luas segitiga juga. Itu akan sama dengan akar dari S kali S kurang A, S kurang B, S kurang C. Di mana S itu sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. Udah. Jadi kalau kamu punya ini nih, kamu nggak tahu nih ini berapa nih, nggak tahu tingginya. Nyari tinggi kan kamu belum diajarin kan, gimana sih cara nyari tinggi segitiga? Itu susah, itu harus Pak. Nah, umpamanya dikasih kayak gini. Luasnya berapa? Luasnya kita cuma tahu sisi-sisinya. Cara mencari luasnya ya begini. Caranya kamu hitung setengah kelilingnya jadinya S ya. Setengah keliling itu S. Jadi ini tambah ini kali setengah S, terus ikutinlah rumus ini, nanti kamu dapat ini rumus luas segitiga. Oke, kamu bisa pakai dua rumus ini. Waktu SD mungkin kamu belajarnya yang ini, tapi kalau mulai SMP kamu belajar yang ini. Oke, gimana soalnya nanti pemakaiannya? Selanjutnya segitiga itu ada macam-macam. Kalau kamu lihat dari sudutnya, ada yang namanya segitiga siku-siku. Jadi dilihat dari sudut, itu pertama segitiga siku-siku. Apa sih kayak gimana segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang punya sudut 90 derajat. Jadi kalau kamu punya segitiga gini, ini 90 derajat, itu namanya segitiga siku-siku. Atau kamu punya kayak gini, asal dia ada sudut 90 derajatnya, dia dinamakan segitiga siku-siku. Terus ada yang namanya segitiga tumpul. Segitiga tumpul kayak gimana? Kalau salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Jadi kamu punya segitiga yang kayak gini nih. Ini kan lebih besar dari 90 derajat nih. Yang ini nih, kalau kamu lihat ya, ini lebih besar dari 90 derajat. Ini namanya segitiga tumpul. Jadi segitiga tumpul itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat.
Pertanyaannya, bisa nggak kalau segitiga itu lebih besar sudut bukan cuma satu, ada dua sudut yang lebih besar daripada 90 derajat. Itu segitiga bukan? Itu bukan segitiga. Jadi kalau kamu jadi segitiga tumpul itu cuma punya satu yang sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Kalau segitiga lancip kayak gimana? Ya, itu artinya udah kamu tebak. Ketiga titik sudutnya itu pasti di bawah 90 derajat. Oke, contohnya kayak gimana? Contohnya umpamanya sudut ini 70, ini umpamanya 80, ini 30. Nah, ini segitiga tumpul. Segitiga lancip karena dia semua sudutnya di bawah 90 derajat. Oke, selanjutnya ada yang namanya segitiga istimewa. Segitiga istimewa itu kayak gini. Yang pertama, ada segitiga namanya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu artinya kalau kamu punya ada segitiga, dua sisinya sama panjang. Ini sama panjang. Itu segitiga sama kaki. Atau kalau kamu mau gambar gini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau ada tanda kayak gini, ini artinya sama panjang, ini sama ini umpamanya. Itu namanya segitiga sama kaki. Kemudian ada namanya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu ketiga sisinya sama panjang. Akibat sebelum itu kalau segitiga sama kaki, ini sama panjang, berarti sudut ini dan sudut ini sama. Dan kalau ini dan ini sama panjang, berarti sudut ini dan sudut ini sama. Kalau segitiga sama kaki, karena dia sama semua, berarti sudut ini sama. Jadi kalau segitiga sama kaki, sudutnya berapa? Karena dia sama, jumlahnya 180. Berarti 180 bagi 3 sama dengan 60. Jadi sudut-sudut di segitiga sama kaki itu 60 derajat. Oke? Nah, terus ada satu lagi, namanya garis dalam segitiga. Oke, mari hapus ya. Nah, kalau kamu punya segitiga, mari gambar segitiga ini. Oke, gini. Ini catat ya. Ada yang namanya garis bagi. Garis bagi itu garis yang membagi suatu titik sudut. Garis yang membagi suatu segitiga jadi sudutnya sama besar. Jadi kalau pada punya A, B, C, garis bagi itu yang ini. Garis yang membagi sudut ini jadi sama besar. Jadi kalau sudut ini umpamanya 60, berarti yang ini 30, ini 30. Itu namanya garis bagi. Jadi garis bagi itu garis yang membagi suatu titik sudut menjadi sama besar sudutnya. Nah, kalimatnya cari sendiri. Jadi intinya kalau kamu punya titik sudut, garis bagi itu membagi sudut ini jadi sama besar. Jadi umpamanya kalau yang tadi kayak pada contohin, kalau di sini umpamanya 30, sudut B 30 berarti ini 15. Nah, itu namanya garis bagi. Terus ada lagi yang namanya garis berat. Ada yang namanya garis berat. Garis berat itu adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut ke garis bawahnya, di mana garis itu membagi alasnya jadi sama panjang. Ingat, ini akan membagi ini jadi sama panjang. Garis ininya ya. Kalau garis bagi itu sudut yang ini jadi sama besar. Kalau garis berat dia membagi alasnya jadi sama panjang. Jadi kalau ini asalnya alasnya dan panjangnya 4, garis bagi itu membagi ini jadi 2 dan ini menjadi 2. Garis berat akan membagi garis ini itu jadi 2 dan 2. Jadi panjang ini sampai sini 2, panjang ini ke sini ke ininya itu
itu 2 juga. Itu garis berat. Jadi garis berat, garis yang membagi alas suatu segitiga jadi sama besar. Itu garis bagi. Kemudian ada yang namanya garis tinggi. Garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus, yang kalau kamu cari dari suatu titik kamu tarik ke alasnya, dia akan tegak lurus. Ini namanya garis tinggi. Nah, kayak kamu nyari tinggi segitiga. Nah, itu namanya garis tinggi. Jadi ingat, ada garis bagi, ada garis berat, ada garis tinggi. Jadi contoh lagi ya. Kalau pada punya segitiga seperti ini, oke, garis berat itu adalah garis yang membagi alasnya jadi sama panjang. Jadi kita cari tengahnya di mana, ini tarik ke sini. Itu namanya garis berat karena panjang ini dan panjang ini jadi sama. Itu garis berat. Kalau garis bagi itu membagi sudut ini jadi sama besar. Jadi mungkin kalau kita bagi sama besar mungkin gini kali ya. Oke. Jadi ini dan ini sama besar sudutnya. Itu garis bagi namanya. Kalau garis tinggi itu kita tarik ininya ke sini. Itu garis tinggi. Ini garis tinggi namanya. Tinggi suatu segitiga itu namanya garis tinggi. Sudah? Oke. Sekarang kerjakan soal latihannya di Google Classroom dan nanti dikumpulkan. Terima kasih.